Assalamualaikum Smart Generation. Kembali lagi bersama saya Rishad di channel kesayangan kita Fabulous Generation. Hari ini edisi yang spesial. Kembali lagi di cerita SNMPTN-ku. Kita telah kedatangan banyak sekali bintang tamunya. Hari ini tepatnya ada 6 siswa-siswi yang berhasil lolos di SNMPTN. Kali ini dari wilayah Lampung. Tepatnya di Pringsewu ya, Pak Pardi ya. Di Pringsewu. Jadi adik-adik di sini semuanya sudah lolos SNMPTN. Selamat pada semua adik-adik semua. Dan hari ini kembali lagi kita ingin mencoba membuat konten untuk memotivasi teman-teman sekalian Smart Generation. Gimana sih supaya bisa lolos SNMPTN, ceritanya gimana, dan apa yang harus disiapkan supaya memiliki peluang yang optimal. Yuk, tanpa panjang lebar, karena ada banyak bintang tamunya, kita langsung masuk saja ke perkenalan. Kita mulai dari Nida dulu deh, Nida, yang pakai jilbab pink, Nida. Silakan Dek, diperkenalkan Dek. Namanya siapa, SMA di mana, ranking paralel waktu SNMPTN berapa, daftar kemana, dan diterima di mana Dek? Enggak Dek? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dek. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nida Umatun Nadia. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Saya ranking paralel di sekolah, ranking ke-1. Lalu selanjutnya, untuk di senam PTN, saya mendaftar di pilihan pertama di FITB ITB. Lalu selanjutnya di pilihan kedua, saya memilih FUK ITB. Dan alhamdulillah di senam PTN saya bisa masuk di pilihan pertama. Siap. Dek, tadi ranking berapa Dek? Ranking paralel? Ranking 1 umum. Satu. Keren. SMA 1 itu SMA favorit ya, Dek? Di sana, Dek? Di Pringsewu. Favorit. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Asik, ini rendah hati nih, Coach Billy. SMA 1 mungkin bisa dikatakan seperti itu. Karena Pringsewu itu kecamatan, Mas. Jadi kalau favorit ya itu satu-satunya kelihatan. Dalam kabupaten sekarang. Oh, sekarang kabupaten. Oh, kalau kabupaten banyak berarti. Alhamdulillah. Selamat di Alia. Ini pertama kalinya kita dapat anak ranking 1 di konten YouTube kita. Yuk kita lanjut ke De Alia. De Alia boleh Dek perkenalan Dek sama Dek. Perkenalkan, nama saya Alia Snififa. Berasal dari SMA Negeri 1 Pringsewu. Terus kemarin mendaftar SNMPTN di Universitas Diponegoro dengan jurusan Hubungan Internasional sebagai pilihan pertama dan Hubungan Internasional di Universitas Lampung sebagai pilihan kedua. Siap. Itu ranking paralel berapa Dek pas di SMA 1? 3. Waduh. Ini satu kelas sama di Nida? Enggak, beda kelas. Oh, 1 dan ranking 3. Waduh, anak-anak pinter semua. Tapi De Alia menanya dong, kenapa pengen masuk HI di Undip? Mau jadi kedutaan atau gimana? Jadi hobinya lebih ke sana gitu, lebih minat ke bidang HI. Oh, minatnya ke HI. Siap. Oke, kita lanjut ke Dek Fadil. Silakan Dek Fadil, perkenalan Dek Fadil. Iya, nama saya Muhammad Fadil Firdaus. Asal sekolahnya dari SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Kemarin saya daftar senam PTN di Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera untuk pilihan pertama. Pilihan keduanya saya daftar Teknik Biomedis sama di Institut Teknologi Sumatera. Oke, keterimanya di mana, Dek? Di Institut Teknologi Sumatera Teknik Sipil. Siap, keren. Emang suka teknik sipil dari awal atau ini keinginan orang tua atau gimana, Dek? Sebenarnya saya habis nyari-nyari gitu sih, Kak. Oh, gitu? Nyari-nyarinya gimana? Iya, bisa juga ya, itu tadi sih. Pertama, saya nyesuaiin dari nilai saya. Terus, searching-searching juga sih, kira-kira jurusan apa itu yang saya minatin. Terus saya cari, mungkin saya pengen nyarinya teknik nih. Tapi terus saya cari lagi tekniknya kira-kira apa yang cocok sama saya. Terus saya tadinya niatnya kayak mau ambil arsitektur gitu. Rupanya saya lihat-lihat di YouTube, kayaknya kehidupannya agak gimana gitu. Saya agak berat. Tapi saya suka ke bangunan-bangunan, jadi saya ambilnya sipil aja sih kayaknya mungkin ya. Memang suka bangunan-bangunan ya, jadi antara arsitektur sama sipil. Iya. Selamat Dek. Ya tadi ranking paralel berapa Dek? Maaf Dek, di sekolah Dek. Saya
ranking 4. 4, Masya Allah, Coach Billy. 1, 3, dan 4. Siap, siap. Pipin, silakan Pipin. Perkenalan Pipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Tika Khairani Lubis dari SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Saya memilih pilihan pertama yaitu teknik pertambangan di Institut Teknologi Sumatera, dan pilihan kedua teknik telekomunikasi di Institut Teknologi Sumatera. Ya, keterimanya di mana, Dek? Di Pipin? Di pilihan pertama Institut Teknologi Sumatera, teknik pertambangan. Penerbangan? Pertambangan. Oh, Masya Allah. Iya, kalau penerbangan bisa menerbangkan hati kita ke tempat. Penambangan, siap-siap. Ranking paralel berapa, Dek Pipin? Di sekolah, Dek? Ranking 8. Masya Allah, ini semua pinter-pinter semua ya, Coach Billy. Ya. 1, 3, 4, 8. Makasih, Dek Pipin. Lanjut ke Dek Ninda. Dek Ninda ya tadi ya namanya ya. Monggo, Dek Ninda. Oh, salah ya? Tadi yang... Oh iya, monggo. Oh, yang pakai masker merah siapa tadi namanya? Lupa ya. Saya Mardiana. Oh iya, wes Mardiana. Di Mardiana dulu deh, Dek Mardiana. Monggo, Dek Mardiana. Ya, perkenalkan, nama saya Mardiana dari SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 13. Masukin pilihan pertama di Institut Teknologi Sumatera Teknik Pertambangan, pilihan keduanya di Kimia. Oke, yang diterima di pertambangan juga? Pertambangan. Waduh, ini kok menarik ya, Coach Billy. Ini sekarang banyak perempuan tertarik ke pertambangan ya. Biasanya laki-laki yang banyak pertambangan namanya. Kenapa, Dek Mardiana? Kalau boleh tahu, Dek. Pertambangan. Kalau ke depannya kan prospek kerjanya menguntungkan gitu, Pak. Realistis ini. Kali-kali ini realistis. Kalau di Pipin, sorry, Dek. Tadi lupa nanya, Dek. Kenapa pengen masuk ke pertambangan, Dek? Ya, karena melihat prospek kerjanya. Siap, dua-duanya prospek. Ya. Oke. Dek Mardiana, di sekolah ranking paralel berapa, Dek? Ranking 7. Masya Allah, 1, 3, 4, 7, 8. Siap. Lanjut ke Dek Hoirunisa. Dek Hoirunisa. Monggo, Dek, silakan. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Fadila dari SMA Al-Azhar 3. Kemarin ngambil jurusannya teknologi pangan di ITERA sama teknologi industri hasil pertanian di ITERA. Oke, keterimanya yang di teknologi pangan? Teknologi pangan. Siap, teknologi pangan ini juga unik juga ya. Alhamdulillah. Adik di sekolah ranking berapa, Dek? Ketika SNMPTN, Dek? 40. 40. Wah, alhamdulillah. Ini berarti ini sangat alhamdulillah sekali ya, Dek ya. Keterima ya, Dek. Terus kita lanjut yang terakhir, Dek. Siapa tadi namanya? Muzahid Ansori. Tadi maaf, Dek, namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Laini Nabila. Laili. Satu Bandar Lampung. Kemarin ambil Universitas Negeri Jogja, Pendidikan Sosiologi. Dan keduanya Universitas Lampung, Sosiologi. Dan Siap. Sosiologi juga. Yang kedua? Terima di Sosiologi Unila. Oh, siap. Di sekolah ranking berapa, Dek? 11. 11. Siap. 1, 3, 4, 7, 8, 11, dan 40. Selamat adik-adik sekalian. Ini sudah luar biasa sekali bisa tembus SNMPTN. Sekarang buat motivasi teman-teman semua yang nonton, boleh dong diceritain sedikit ketika momen adik-adik sekalian buka pengumuman, itu ngelihat warnanya hijau, itu gimana reaksi pertamanya, langsung ngapain, dan itu cerita ke siapa dulu. Mungkin dari yang ranking 1 dulu, Dek Nida. Dek Nida ya tadi. Dek Nida. Ya, monggo, Dek. pasti pengumuman SNMPTN itu sangat mendebarkan ya. Karena ya banyak perjuangan yang udah kita lakuin selama 3 tahun gitu. Dan untuk SNMPTN ini juga, itu waktu jam 13.00 ya, Kak? Iya, jam 13. Ya, itu sangat, bahkan saya sendiri nggak memberitahukan sama orang tua saya bahwa saya pengumuman itu diumumkan pada jam 1, karena saya pikir nanti deh hasilnya dikasih tahu kalau misalnya kan udah jadi.
Saya nggak mau ngeliat bareng-bareng sama orang karena itu bikin lebih dekat lagi gitu. Dan alhamdulillah ya masih dapat rezekinya, dan ya insya Allah berarti ini yang terbaik untuk saya. Selanjutnya kalau sudah diberitahu, sudah ada infonya secara jelas seperti itu, saya pertama kali memberitahukan kepada ibu saya, kepada ayah saya, dan kepada guru yang selama ini dekat sama saya. Jadi pas waktu itu adik ngelihat hijaunya tuh jam berapa? Jam 1-an itu langsung? Iya, jam 1. Oh, berarti jam 13.02. Berarti nggak kena isu itu website mati dan lain-lain, server down ya? Langsung bisa ya? Diberkahi. Tapi gimana? Ngerasa yakin banget nggak pas satu ngeliat pengumuman sebelum ngeklik pengumuman itu? Atau ada, aduh ini keterima nggak ya? Sebenarnya kalau dari segi keyakinan agak sedikit berkurang sih Kak. Dalam artian, karena dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang, kuota dari SNMPTN ITB itu berkurang, karena saat ini ITB lebih besar ke SM juga Pak. Dan karena kuotanya itu berkurang, berarti kan persaingannya akan lebih ketat nih. Jadi saya juga berpikir, peluangnya kecil. Kalau memang seharusnya saya di SBMPTN ya it's okay. Ini semangat jualnya tinggi nih Coach Billy yang ini nih. Kita lanjut ke Delia. Delia ceritain deh pas waktu pengumuman kayak gimana deh keseruannya. Waktu itu sebenarnya niat mau bukanya jam 2, cuma udah nggak sabar mulia, jadi niat itu sekitar jam 1:15. Ya waktu itu deg-degan banget sih waktu mau buka itu, sampai gemeteran. Sampai itu kayak tremor gitu tangan. Terus begitu masukin password dan juga nomor pendaftaran, nggak langsung aku lihat, jadi ditutup dulu gitu. Ditutup gini nih, gitu? Iya, gitu dulu. Nah, begitu dapat warna hijau, refleks gitu langsung teriak. Langsung teriak, terus didatengin sama ibu, ditanya kenapa. Terus ya, aku langsung kasih hasilnya ke ibu. Terus ibu gimana? Terharu nggak? Ya senang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah lolos sesuai keinginan. Oh, berarti ini memang sesuai keinginan ya Delia ya? Iya. Siap. Makasih Dek Alia. Lanjut ke Dek Fadil. Gimana Dek ceritanya Dek pas satu pengumuman Dek? Ya pengumumannya itu ya saya sebenarnya udah nunggu ya Kak dari sehari sebelumnya itu. Saya udah ngebayang-bayang gitu nanti ini keterima apa enggak. Jadi saya tunggu, saya hitungin hari 5 jam, hamin 4 jam, hamin 3 jam. Sampai jam-jamnya saya hitungin saya Kak. Udah kayak nonton bola. Terus. Iya, nyampe hamin semenit itu udah saya tunggu-tunggu itu hamin semenit. Luar biasa. Hamin semenit itu. Nah, dan lucunya lagi pas saya nunggu itu, ini nggak pernah saya Kak, sebenarnya saya deg-degan mungkin normal lah ya kayak orang-orang lain kalau nunggu ini deg-degan ya. Saya nggak tahu kenapa kok saya mual gitu. Jadi bingung ini saya kenapa ini. Jadi aneh gitu kan ya. Orang nunggu kan ini kenapa ini, saya juga bingung ini. Nah terus saya akhirnya buka tapi servernya kayak rame gitu trafiknya, jadi nggak bisa masuk. Terus dicoba-coba lagi sekitar 5 menit baru bisa kebuka. Nah saya tuh ngebukanya itu sama ibu saya. Ya bareng-bareng. Nah, begitu dibuka, keluarlah itu warna hijau itu. Gitu. Terus gimana? Reaksinya gimana Dek Fadil? Pas lihat hijau? Saya begitu saya ngebuka itu, ini Kak, ketik, saya pencet, keluar hijau. Di hati saya, wah mantap. Seneng aja gitu saya Kak. Siap. Reaksi ibu gimana Dek Fadil pas lihat hijau juga? Ya, ibu saya bersyukur gitu, alhamdulillah. Gitu. Jadi setelah lihat hijau, mual-mual langsung hilang Dek? Atau tambah mual? Oh ya, alhamdulillah Kak, udah hilang. Udah nggak mual lagi saya.
Alhamdulillah. Berarti obat mual adalah diterima di SNMPTN. Lanjut ke Dek Pipin dulu deh, Dek Pipin. Gimana Dek ceritanya Dek pas 1.5 Dek, pengumuman Dek? Sebenarnya percaya nggak percaya sih, soalnya di satu sisi yakin keterima situ, di satu sisi kayak kayak ada aja yang ini apa yang buat pesimis gitu loh. Terus ya gimana? Ya terus Dek, silakan Dek, terus Dek ceritanya Dek, monggo. Jadi saya ngelihatnya itu sendiri. Jadi sengaja dibawa santai biar nggak terlalu deg-degan, nggak terlalu sedih juga kalau misalnya nggak terima. Nah kalau udah pas ngelihatnya itu pertama kali saya ngasih tahu sama adik, soalnya kan ayah ibu kan lagi nggak di rumah, lagi kerja, jadinya saya kasih lihat ke adik dulu. Tapi adik umur berapa Dek? Adiknya? Adiknya umur 16. Oh, beda 1 tahun ya. Oh, berarti udah ngerti ya SNMPTN itu apa dan gimana reaksi bahagianya si adik? Ya mungkin kalau misalnya dia mungkin dia nggak mau ngeliatin terlalu bahagianya sih, takut malu kali ya. Jadi ya biasa aja. Siap. Nggak terlalu bahagia. Siap. Selamat Dek pertambangan. Mudah-mudahan masa depannya cerah. Lanjut ke Dek Mardiana. Dek Mardiana, gimana Dek ceritanya Dek? Kan awalnya itu teman-teman pada buat grup kan, buat SNM pengumuman itu. Ini yang bikin stres itu. Yang buat deg-degan itu kan. Iya, bikin stres. Iya. Nah, udah jam itu emang saya nunggu-nunggu banget. Saya buka, saya refresh nggak bisa. Terus teman-teman udah pada nge-SS bukti hijau itu, makin saya deg-degan. Ternyata alamat webnya salah yang dimasukin, makanya nggak kebuka itu. Iya, nggak kebuka, udah saya refresh. Ada 2 menitan, akhirnya kebuka itu kan. Langsung refleks ngejerit saya. Begitu. Terus gimana? Didatangin juga? Mama. Oh gitu. Terus kayak Dek Alia juga nggak? Mama penasaran itu kenapa kamu jerit-jerit? Iya, makanya itu. Dia langsung apa kata dia kayak gitu kan. Terima SNMPTN. Kayak gitu. Wah, alhamdulillah. Kalau sama Mama itu sudah, Mama ngikutin proses SNMPTN dari awal nggak? Seperti... Iya, sama. Kalau kan awalnya pengen di Sosum kan. Terus Mama udah dimanfaatin aja SNMPTN-nya, sayang katanya. Oh, jadi Mama terlibat, makanya Mama paham betul, dan ketika tahu lolos jadi kena juga ya Mama ya, jadi terharu juga. Siap. Selamat Dek Mardiana. Dek Hoirunisa Dek, silakan Dek, diceritain Dek. Iya, jadi malam sebelum pengumumannya, kayak saya dan teman-teman grup saya yang ikut SNMPTN itu tuh udah janjian buat video call. Maksudnya nanti pas pengumuman apapun reaksinya kita harus saling kasih tahu kan. Terus pas pengumuman servernya itu kayak down gitu. Pas saya nggak bisa dibuka, sedangkan teman-teman saya udah pada dibuka. Dan mereka itu pada nggak keterima, jadi saya makin down. Masya Allah. Sedangkan peringkat mereka semua di atas saya kan. Jadi saya, aduh ini mah udah keterima ini mah. Habis itu pas dibuka, ternyata saya keterima. Oke, Dek, itu yang grup video call itu ada berapa anak di sana? 6 orang. 6 orang, dan 5 orangnya itu semua di atas adik semua, ranking-rankingnya? Iya. Dan yang keterima Dek Hoirunisa, siap. Reaksi teman-teman adik yang berlima tuh gimana Dek, ketika tahu cuman Dek Hoirunisa itu yang keterima? Ya, pada bilang selamat, kayak gitu-gitu sih. Mungkin ya tahu sih dia orang juga sebenarnya sedih, tapi kayak selamat gitu-gitu, ngucapin selamat walaupun cuma saya sendiri yang keterima. Yang keterima cuma saya. Awalnya kita tuh udah kayak yakin kalau bakal keterima semua, tapi ternyata cuma saya. Siap. Waduh, pasti bangga banget. Terus gimana orang tua, gimana Dek Hoirunisa pas 1 tahu? Tadinya saya nggak taunya pas malam lagi makan gitu. Tapi ternyata
nggak bisa diem pas ngeliat telur hijau langsung teriak, terus ibu datang ke kamar kan. Ya, alhamdulillah kayak gitu. Oke, tapi ini unik, Dik. Ini pertama kalinya ngelihat telur hijau, rencananya nggak pengen langsung ngomongin, tapi mau nunggu sampai makan malam. Kenapa, Dik? Makan malam mau dibikin yang spesial, bikin momen yang surprise atau gimana awalnya? Enggak sih, maksudnya kan biasanya kalau makan malam kumpul terus cerita-cerita kan. Jadi ya udah, orang tua juga nggak tahu kalau misalnya waktu itu tuh hari itu pengumuman. Saya belum kasih tahu. Siap. Sebentar. Si. Edisi yang harus di-cut lagi berarti. Siap. Terus persiapan buat ke sana nanti gimana? Sudah milih-milih asrama atau tempat tinggal di sana? Kebetulan memang tinggalnya sama paman, rumahnya deket di ITERA sih, jadi udah nggak mikirin gitu. Waduh, enak sekali. Pertambangan, rumah dekat paman juga, waduh, Masya Allah, itu bisa banyak ini, menghemat berarti ya. Lanjut ke Dek Laili. Dek Laili, gimana Dek ceritanya, Dek? Pas hari pengumuman itu deg-degan sih, terus apa ya, pas waktu itu di rumah itu lagi kosong, bener-bener nggak ada orang, jadi sendirian kan. Terus ada kakak saya WA katanya coba kirim nomor pendaftaran. Kakak mau lihat pengumumannya, katanya maksudnya dia mau ngecek gitu kan. Nah terus saya kayak kasih nggak ya gitu, pengen ngecek gitu, maunya nggak mau ngedenger dari orang lain gitu, pengen lihat pengumuman sendiri gitu. Saya kan terus pas sudah saya cek sempat down sih ininya, sempat nggak bisa, tapi saya coba terus akhirnya bisa dan alhamdulillah lulus kan. Terus saya kasih tahu kakak nomor pendaftarannya, terus katanya jadi gimana, katanya telat lah, udah lulus katanya. Terus dari agama juga sempat tanyain sih nomor pendaftarannya berapa, maksudnya untuk ganti kan. Tapi awalnya saya kayak ya gitu, pengen lihat sendiri gitu. Tapi akhirnya pas saya udah tahu saya kirim. Siap. Yuk adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke sesi analisa. Biasanya kita menganalisa satu-satu nih, tapi ini kan karena berenam. Monggo Coach Billy, kira-kira analisanya gimana Coach Billy enaknya Coach? Ini mungkin berenam ya, nggak harus semua. Nanti kita lihat saja di datanya ini yang sudah siap, yang mana saja ya Mas. Jadi mungkin yang menarik Tri, Pipin, mungkin Coach. Ya, kita coba ya Mas. Jadi kita belum pernah melihat ranking 1 nilainya kayak gimana nih? Jangan-jangan 102 semua nilai. Jangan-jangan ya. Oke. Ini soalnya ngirim nilainya juga agak terlambat, makanya terus akhirnya ngerekapnya juga sedikit mepet. Ini yang ranking 1 yang diterima di kebumian ya. Oh iya, Fakultas Ilmu dan Teknik Kebumian. Jadi saya pernah ke SMA 1 Pringsewu kalau nggak salah pada saat itu. Terus pas lampu padam juga gitu kan, ngisi acara pas lampu padam. Memang sekolahnya sih cukup bagus. Kenapa ya? Mungkin di sana juga cukup disiplin. Ini yang menarik kalau ngomong ke ITB tentu ngomong teknik, Fakultas Teknik Ilmu Kebumian, berarti ngomongnya di pelajaran fisika sama matematika, Mas. Ya. Fisika dan matematikanya kelihatannya juga cukup menunjang, terutama fisikanya. Ini nilai bagus banget. 93, 94, 95, 96, 97. Susah ini buat nilai urut seperti itu gitu kan. Jadi ya memang sih layak lah ranking 1 karena dari mapel-mapelnya anak IPA, adik Nida ini cukup punya apa istilahnya kekuatan lah, bahwa kemudian di nilai-nilai yang itu dia bagus dan minornya ditunjang oleh bahasa Inggrisnya yang juga bagus. Jadi sebenarnya 3 poin itu 2 primer dan 1 sekundernya bahasa Inggris
itu cukup mendukung. Dengan posisi rankingnya juga ranking 1, ini bisa dipastikan juga karena mungkin SMA 1 Pringsewu punya kultur juga ke ITB. Jika ditanyakan yang diterima di ITB berapa orang tahun sebelumnya, maka mungkin ini menjadi sesuatu yang modal kuat, bukan hambatan lah untuk diterima di ITB. Apalagi nanti kalau si adik ini juga punya bekal sertifikat. Jadi kita pernah dapat ranking 1 juga yang kemarin dari model Medan, itu kan, yang diterima di Fakultas Kedokteran itu kan juga ranking 1. Cuman kan beda banget nilainya. Kalau sana kan tinggi banget ya, 95, 96 gitu. Tapi kalau ini SMA negeri, SMA beda sama madrasah, itu nilainya lebih sopan. Jadi tidak langsung ditulis 9 yang tinggi. Nah, ini yang Pringsewu ranking 1. Yang kedua ini yang tak siapkan Pringsewu juga ranking 3 tapi IPS. Wah, ini nilainya saya jadi tergelitik ini pengen nanya ke Adik Alia gitu. Yang ranking 1-nya IPS diterima di mana, Nak? Nggak lolos SNM, Pak. Masya Allah. Nilainya di mana nilainya? Di UI deh kayaknya. UI ya. Kemudian di ranking 2-nya? Kurang tahu yang 2 itu siapa. Oh gitu. Baru Anda ya yang ranking ketiga ya. Oke. Sip. Jadi bisa jadi itu juga harus diulik juga. Kenapa Pringsewu ke UI nggak ada? Bisa jadi karena memang tidak ada. HI Undip salah satu juga jurusan favorit, PTN-nya juga favorit, hubungan internasional berarti butuh sosiologi geografi, nilai geografi sosiologinya cukup mendukung, stat yang bagus, ini pun juga kalau mau ngomong nilai sosiologinya meskipun agak kacau gitu kan, karena di akhir sempat turun menjadi 88, meskipun kalau di rata-rata sih insya Allah masih naik ya, masih bisa dipertanggungjawabkan, masih di atas 88. Kecenderungannya masih bisa dikatakan naik, modal tambahannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu juga cukup aman, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya relatif stabil, ya tetap secara nilai kita selalu bahas, kalau sudah ranking 3 ya aman, kan tidak ada masalah. Gitu. Jadi ini yang menjadi menarik, ranking 1-nya tidak diterima, tetapi ranking 3-nya bisa nasional. Itu juga catatan juga buat adik kelas yang ada di SMA Pringsewu juga nanti, bahwa ranking 1 bukan segala-galanya. Kalau salah berasumsi tentang nilai untuk memilih, juga akhirnya kurang beruntung, gitu kan. Yang ketiga ini yang adik siapa ini? Mardiana ya. Ranking 7, SMA 13 Bandar Lampung, ya sebenarnya hampir sama ranking 7, kisaran nilainya juga seperti itu. Pertambangan berarti tetap butuh fisika matematik, modalnya fisika dan matematiknya cukup, matematiknya relatif stabil meskipun turun cuma 1, fisikanya pun juga relatif stabil, tidak ada masalah. Kemudian satu lagi mungkin yang dilihat, yang Nisa, nah ini juga menarik. Kita kemarin kan selalu collab-nya dengan anak-anak SMA negeri, Mas. Nah ini coba SMA Al-Azhar. Iya, swasta. SMA swasta. Nah ini benar-benar akreditasi A insya Allah, cuman perlu diulik juga ini sekolah sudah berapa lama, kemudian yang diterima sudah berapa banyak. Salah satu SMA swasta favorit apa enggak, itu juga kita harus cari tahu ini. Karena diterima di teknologi pangan, ITERA, berarti kan ngomong pangan, berarti ngomong biologi, ngomong kimia, mungkin sedikit fisikanya juga ngomong seperti itu sih. Dan secara struktur nilai juga menarik, karena rankingnya itu tertulis di ranking 40. Bener ya, Nisa ya, ranking 40 ya, Nak? Iya. Iya, dan ranking 40 aja nilainya kayak gini gitu kan, ngeri gitu kan. Ngeri juga ini. Ya, jadi masih nyentuh ada 90-nya gitu kan, masih ada nyentuh. Padahal saya dulu itu
rankingnya ya gak tinggi-tinggi amat gitu kan, nilainya ya gak kayak gini gitu. Ini rankingnya ranking 40 tapi nilainya ngeri. Wah, gitu. Ini nggak tahu ranking satunya bisa jadi ranking apa nilainya 97 gitu kan dan seterusnya. Itu sih yang sementara data yang ada. Jadi ini lengkap. Untuk yang saat ini kita ada ranking 1 sampai dengan yang tertinggi itu ranking 40, bukan terendah, justru yang tertinggi ranking 40 gitu kan. Kalau kemarin kita sempat dapat kedokteran, ranking berapa kemarin kedokteran? 105. 105. Ya toh, diterima Fakultas Kedokteran. Hari ini kita dapat ranking 40 juga diterima di ITERA, dan backgroundnya maaf, itu kalau di Smart Consist kita istilahnya SMA-S, SMA swasta. Itu juga menjadi sesuatu yang menarik. Monggo, saya kembalikan ke Mas Rizal. Makasih Coach Billy. Sekarang kita coba nanya satu-satu sertifikat apa yang dimasukkan. Karena kan memang tidak hanya ranking paralel, tapi juga harus ada sertifikat yang dimasukkan nih. Mungkin buat menjadi sebagai modal. Dek Nida, itu masukin sertifikat apa, Dek, ketika SNMPTN, Dek? Saya masukin sertifikat Olimpiade Fisika Nasional di Semarang. Terus Olimpiade Fisika Provinsi di yang Olimpiade Fisika. Olimpiade di Jakarta. Mantap. Yang Olimpiade Fisika Nasional juara atau gimana, Dek? Juara harapan 1. Yang provinsi? Provinsi juara 1. Siap. Yang di Primagama ikut yang mana? KNSP atau PMJ? Event PMJ ya Pak, yang diselenggarakan sekitar bulan Januari, PMJ Pak. Yang di Jogja ya, itu juara Dek di sana. Juara 1 Pak. Masya Allah, siap buat pilih, ini udah luar biasa. Ya udah, itu kan berarti jawabannya, karena sertifikatnya banyak banget gitu kan, dan semuanya apa labelnya juara. Iya. Harapan 1, juara 1 provinsi. Iya, ranking 1 paralel pula lagi, jadi udah luar biasa. Kakak kelas banyak Dek yang diterima di ITB, SNMPTN? Untuk 3 tahun berturut-turut lebih sih Pak, banyak sih. Untuk tahun kemarin yang diterima di SNMPTN ada 4 orang. Kalau selanjutnya di CSBPTN ada, saya kurang tahu sih Pak, mungkin kurang lebih 3 orang. Jadi totalnya kakak angkat tahun kemarin sekitar 7 orang atau 8 orang. Nah, ini bukan hanya pintar tapi juga sudah well equipped ya Coach Billy ya, sudah tahu ya, betul. Apa, jadi sudah tahu peta medan perang ini, keren. Sehingga modalnya sangat banyak, apalagi rankingnya ranking 1 ya selesai. Benar. Dek Alia, gimana Dek? Ada masukin sertifikat nggak Dek kemarin Dek? Kemarin masukin 2 sertifikat. Sertifikatnya apa tadi? Sertifikatnya itu lomba LCC 4. LCC itu apa ya, Maaf, Dek? Lomba cerdas cermat. Oh, cerdas cermat. Itu tingkatannya apa? Tingkat kabupaten sih. Lalu hasilnya gimana dia lihat? Gimana? Hasilnya sebagai juara? Juara 1. Wih, siap. Ini ranking 1 dan ranking 3 keren semua. Ada yang lain, Dek, sertifikat yang dimasukin, Dek? Ada satu lagi itu sertifikat Duta Pelajar Bahasa Indonesia. Mantap. Ini kayak yang kemarin di Kalimantan ya, Coach ya? Betul. Duta Pelajar Bahasa Indonesia ini apa nih, Dek? Itu tuh ngapain kalau boleh diceritain, Dek? Ya, mirip-mirip kayak apa ya? Macam kayak Putri Indonesia gitu. Berarti siap. Oke, ini menjadi poin yang sangat spesial sekali memang, makanya jadi sangat diperhatikan. Siap. Oh, makanya juga tertarik ke HI ya, Dek ya. Makanya juga memang ada kelihatan hobinya di sana ya. Dek Horinisa, menarik ini Dek. Kira-kira sertifikat apa Dek kemarin yang dimasukkan Dek? Denisa. Ya, kemarin masukin sertifikat apa Dek Nisa pas waktu daftar Dek? Nggak masukin sertifikat apa-apa. Oh, siap. Nggak masukin sertifikat apa-apa, jadi totalnya dari ranking paralel tadi aja ya Dek ya? Dari 40 itu ya? 40. Iya, makanya nggak nyangka kalau keterima.
Masya Allah. Kalau kakak kelasnya gimana, Dek? Banyak nggak yang diterima di sana? Dari tahun kemarin udah lumayan sih kalau yang ke ITERA. Oh, lumayan. Kalau yang ITERA lumayan. Okay. Lumayan itu ada berapa banyak, Dek? Dasaran 5, 10 mungkin? 11-an kayaknya sampai. Oh, alhamdulillah. Berarti mungkin itu juga menjadi salah satu cukup tinggi. Ya. Karena apa dari kalau total satu sekolah berapa nak yang dari Al-Azhar? Untuk tahun ini? Ya. Yang diterima di SNM atau gimana? Yang diterima di SNMPTN tahun ini satu sekolah. 30-an atau 40 kalau nggak salah. Cukup tinggi, bagus. Oke. Itu punya berapa kelas IPA IPS? Atau ada bahasanya juga? IPA-nya ada 8, IPS-nya ada 3. Oh, 11 kelas, 30-300, 10%, lumayan bagus. Lumayan bagus. Untuk ukuran sekolah swasta ya, jadi bisa dikatakan ini juga sekolah swasta bagus nih akhirnya karena tracknya untuk alumni yang diterima lumayan tinggi 30. Ya. Iya, kalau Al-Azhar bagus coach karena saya dulu juga di sana. Kan macam-macam sekarang juga kan kalau Al-Azharnya baru kan berarti juga tetap harus niti jalan lagi gitu kan intinya. Benar. Dek Fadil, gimana Dek? Masukin sertifikat tambahan nggak Dek pas kemarin? Saya cuma masukin 1 sertifikat sih Kak. Sertifikat apa? Itu juga dari sekolah sertifikatnya. Piagam ketua OSIS. Oh, oke. Ini dapat ketua OSIS nih. mahal ketua OSIS mahal sekali. Kenapa nggak ngelamar IPB, Dil? IPB kan jalurnya beda kemarin. Ada jalur ketua OSIS? Iya, ada jalur ketua OSIS. Cuma setelah saya diskusi sama tertarik sebenarnya, tertarik. Terus? Setelah saya diskusi sama orang tua, kayaknya agak gimana gitu. Kejauhan mungkin ya. Iya, mungkin itu. Sebenarnya saya tertarik juga sih itu ke IPB itu. Aduh, kalau ketua OSIS itu pasti banyak yang ngelirik tuh. Nah ini mungkin buat adik kelas Smart Generation seluruh Indonesia ya. Nanti kalau bursa pencalonan ketua OSIS harus ikut nih. Iya. Nah ini ada bukti nyata bahwa Fadil tadi rankingnya, juga ranking 4 sih. Rankingnya juga. Tapi nilai saya turun banget sih. Oh gitu ya? Oh, okay. Nilai saya anjlok banget. Ranking 4, ketua OSIS. Tapi mungkin itu juga jadi pertimbangan karena anjloknya bisa jadi ketua OSIS dimaklumi banyak kegiatan, banyak yang dilakukan. Oke lah. Maklum. Okay. Kalau dari sekolahnya Fadil yang diterima berapa anak? Kalau untuk tahun ini? Untuk senam ya? Ya. 20-an sih kayaknya Kak. Kurang lebih segitulah, range 20-an. 20-an. Oke. Tapi memang ketua OSIS ini menarik deh Fadil. Tadi pas satu ngomong ketua OSIS, Nida tuh langsung gini. Langsung mendekat ke kamera. kita lanjut ke Dek Laili. Dek Laili, masukin sertifikat apa Dek Laili? Kemarin Dek. Kemarin sih masukin sertifikat non-akademik sih. Dia lomba nari. Nari? Oh, menari. Memang hobinya menari, Dek? Nari apa? Tarian daerah atau K-pop atau? Enggak, kreasi. Oh, kreasi. Siap. Itu lomba ada lomba narinya atau gimana yang sertifikat dimasukkan, Dek? Iya. Oh, lomba itu apa sertifikat yang dimasukkan? Sertifikat nari lomba juara 1 atau gimana gitu, Dek? Iya, sertifikat itu. Sertifikat lomba nari itu. Ya, dari SMA-nya banyak, Dek, yang diterima, Dek, di sana, Dek? Kalau dari 1, alhamdulillah kayaknya 60-an sih kayaknya. Tinggi, bagus. Bagus. Dek Mardiana, ada nambahin sertifikat nggak, Dek Mardiana? Enggak, Kak. Keren, siap. Keren nambahin sertifikat. Kalau kakak kelas banyak, Dek, yang diterima di sana? Kalau di ITERA yang di teknik pertambangan ada 2 tahun kemarin. Siap. Ini by the way, Dek Mardiana udah kenal sama Dek Pipin atau enggak ya, beda ya? Tadi bukan ITERA ya, Dek Pipin ya? ITERA.
ITERA. Berarti sama ya nanti ya, satu tempat ya. Ini baru pertama kali kenalan ya berarti ya? Tapi beda sekolah ya, SMA 13 sama Muhammadiyah. Oke. Oh, ini juga Pipin juga dari SMA swasta Mas, itu Muhammadiyah. Siap Dek Pipin. Monggo Dek, ada nambahin sertifikat apa Dek? Pas kemarin Dek daftar. Pas senam kemarin nambahin 4 sertifikat, ada 4. Ada sertifikat Paskibra 2, sama kalau di Muhammadiyah itu kalau di negeri itu kayak pramuka, terus sama Olimpiade. Olimpiade apa? Geofisika. Oke. Oh, itu apa Dek? Juara di sana? Kalau yang Paskibra itu juara 2 sama juara harapan 1. Kalau yang mana? Yang pramuka itu senasional, cuman peserta doang, cuman terus kalau yang Olimpiade itu harapan 2. Wah, ini banyak yang cerdas-cerdas nih ikut pilih. Jadi siswa di Lampung ini kelihatannya modalnya sertifikat semua. Benar Mas Fadli. Jadi modal sertifikatnya itu macam-macam dan itu semuanya menunjang. Jadi kayak tadi misalnya Laili punya sertifikat menari pun kalau dilihat jurusannya ya lumayan linear. Ke sosiologi dapatlah Mas Ian kena menari. Mungkin nanti menjadi bagian pendekatan ke masyarakat lewat tari atau bagaimana ketika nanti masuk dunia kerja. Menarik Mas. Ya, ada di sini Dek Nida tadi Olimpiade banyak, ada OSIS, ada menari, ada belajar, keren buka belajar. Tapi kelihatannya yang harus banyak neraktir nanti Dek Nisa. Karena ranking 40 tanpa sertifikat, temennya 5 dalam satu grup nggak diterima, dia seorang yang diterima. Jadi nanti dan pas itu kelihatannya jurusannya tadi kan teknologi pangan ya kelihatannya. Wah, berarti harus mengakhir. Ya, kita habis ini bisa makan-makan bareng nanti buat buka bersama ya. Mukbang bareng deh. Iya. Tapi sepertinya di sini peran konselor menjadi kuat ya, Coach Bid. Iya, betul. Di mana tadi ada 11-an kakak kelas yang diterima di sana. Ya, tambahannya itu mungkin Mas. Jadi satu tambahannya bahwa ternyata semua adik-adik ini memilih berdasarkan jalur kakak kelas yang sudah ada dan itu jalur alumninya cukup kuat di masing-masing sekolah. Betul. Mau nanya nih ke Pak Pardi. Pak Pardi ada cerita ketika mengkonselerin adik-adik ini semua, Pak Pardi? Pak Riset, sebenarnya ini memang pendampingan yang rutin ya yang kita lakukan. Jadi tidak hanya menjelang SNMPTN, jadi dari mereka awal masuk pun sudah kita berikan konsultasi. Kita lihat nilai rapornya, terus juga kemudian kita lihat dari track record sekolahnya. Track record sekolahnya itu yang terpenting bagi kami untuk melihat anak-anak sebelumnya itu masuk di PTN mana saja gitu. Jadi itu yang modal utama kami untuk mengarahkan ke anak-anak. Selain dari nilai anak-anak yang memang harus mencukupi sih kalau di smart konsis kita. Tapi kalau tidak ditunjang dari alumninya, itu ya memang sangat berat sekali. Gitu. Dan kemudian juga sertifikat yang menunjang itu ya memang kita selalu tanya ke anak-anak kalau punya sertifikat misalkan juara olimpiade atau apa memang harus kita masukkan itu. Seperti sertifikat primagama itu memang sangat menunjang juga itu. Ini itu kan salah satu kemarin juara umumnya yang di Lampung. Yang kemarin juga kita kirim ke Jogja waktu itu. Siap. Waktu TMC. Itu Pak Rizat. Siap. Gambaran umumnya. Kalau ini Pak Pardi ketika konsultasi ini kan tadi kayak Dek Fadil itu kan juga banyak pertimbangan mau arsitektur, sipil, ini atau sana itu memang teknik dengan tim Pak Pardi banyak Pak, cukup intensif Pak, kayak gimana Pak? Intensif dengan tim kami Pak. Ya, pemilihan prodi, pemilihan PTN itu memang intensif ya Pak ya di sana ya? Intensif, iya. Selain dengan saya juga dengan tim yang lain yang intensif. Di sini ada Mas Mujahid Ansori, ada Mas
Ansori, Mbak Vera itu yang kami berempat yang selalu mengelola anak-anak ini. Siap. Kalau Denisa kemarin sama siapa Denisa konselornya, Dek? Sama semuanya sih, sama Kak Ansori pernah, sama Mbak Vera pernah, sama Pak Yanto juga pernah. Siap. Ada cerita spesial nggak nih Pak? Panggilnya Pak Pardi apa Pak Yanto ya? Berarti beda nih ke kita. Sama saya kalau anak-anak lebih dekat dengan Pak Yanto sih. Siap. Ada cerita unik nggak Dek Nisa sama Pak Yanto, Dek? Satu konselor ini. Ini Pak Yantonya udah ditraktir belum nih? Diterima ringin nggak? Apa ya? Paling ya kalau misalnya kayak pengen konsultasi gitu kan, tiba-tiba sama teman, ya biasanya ngechat Pak Yanto dulu sih, terus nanti konsultasi gitu. Lewat HP, nanti dia nyuruh ke Primagama baru dikasih tahu. Oh, jadi kirim datanya lewat HP dulu, nanti tinggal datang ke Primagama buat analisanya gitu ya? Enggak, kayak nanya-nanya dulu kira-kira hari ini bisa atau enggak, itu bisanya kapan gitu, nyesuaiin jadwal. Nyocokin jadwal. Siap. Yuk, sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Kita minta tolong adik-adik semua nih untuk bantu motivasi adik-adik semua yang nonton untuk tahun berikutnya. Dan juga kiat-kiat dan tipsnya apa supaya bisa lolos tanpa harus meribetkan UTBK dan ujian mandiri lagi. Dari Dek Nida dulu, Dek Nida, silakan Dek. Dibantu motivasi teman-teman semua, Dek. Apa ya? Itu apa? Kira-kira mau memotivasi apa supaya adik-adik semua punya tips and tricks tertentu kah supaya lolos SNMPTN, Dek? Ya, sebenarnya untuk adik-adik kelas yang sekarang masih kelas 10, yang masih kelas 11, untuk saat ini belum ada kata terlambat untuk terus belajar. Karena memang untuk perjuangan SNMPTN itu nggak bisa kita raih cuma di kelas 12 aja, itu perjuangan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Upayakan walaupun kita selalu ikut, kita kan di SMA pasti ikut kegiatan ekstrakurikuler, kita juga gaul sama teman-teman di lingkungan sekitar kita, tapi diupayakan untuk selalu bisa memprioritaskan kepentingan sekolah dan kepentingan untuk belajar kita. Karena selama kita masih bisa mampu untuk mengontrol itu, nantinya kita bisa mendapatkan hasil maksimal di SNMPTN ini, gitu Pak. Siap. Dan untuk silakan Dek Nida. Silakan Dek, dilanjutkan Dek. Dan untuk kultur belajarnya sendiri, mungkin diupayakan jangan menggunakan sistem SKS, diupayakan untuk setiap hari bisa meluangkan waktu sedikit untuk bisa mengulang mungkin materi-materi yang sudah didapat di sekolahan dan mungkin untuk mempersiapkan di hari berikutnya lagi. Ya, wah ini ranking 1 keren banget kiat-kiatnya. Terima kasih Dek. Dek Nida sudah berapa lama join Primagama, Dek? Dari kelas berapa, Dek? Oh, saya dari bulan Januari. Baru 6 bulan ini? Iya. Keren. Berarti khusus untuk ini ya, SNMPTN ya Pak Pardi ya? Iya. Dek Fadil, monggo Dek Fadil, Ketua OSIS. Gimana Dek? Kiat-kiat tips triknya nih, apalagi membalancing waktu organisasi dan belajar nih Dek. Monggo Dek, silakan Dek. Iya, kalau pesan dari saya, harapannya sih, kalau memang niat ingin SNMPTN kayak gitu, itu memang dari awal masuk SMA itu benar-benar ditekankan belajarnya. Terus harus konsisten. Ya jangan begitu ada ulangan aja belajarnya. Jadi kalau bisa tuh setidaknya walaupun selambat-lambatnya ya 15 menit aja belajar sehari. Seminimal-minimalnya. Terus kalau memang ikut organisasi itu jangan sampai bisa ngeganggu waktu belajar kita gitu. Terus yang ikut organisasi itu harus tahu juga trik-triknya. Misal kan apalagi anak OSIS itu ya, kalau anak-anak OSIS, anak-anak ekskul, itu biasanya kalau lagi belajar kan sering dipanggil tuh keluar. Itu harus rajin benar itu untuk belajarnya. Jadi ngejar gitu materi yang gak didapat di kelas. Itu tadi konsisten tadi itu. Dan jangan sampai terlena sih sama organisasinya. Kalau Dek Fadil udah ikut Primagama dari kelas berapa, Dek? Saya baru di kelas 12 ini.
di awal, di bulan Juli tahun lalu, atau? Dari awal dulu, kelas 12 awal semester 1. Keren. Makasih Dek Fadil. Dek Laili, monggo Dek, silakan Dek. Pesan dari saya apa ya? Pede sama nilai sendiri sih, karena saya sempat nggak pede sama nilai sendiri. Dan juga rajin-rajin, coba deh rajin di magang nih disediain smartphone di SNMPTN. Nah itu yang berguna banget sih. Siap. Kalau Dek Laili sudah berapa lama di Primagama, Dek? Kenapa? Sudah join Primagama di kelas berapa? Dari kelas semester awal. Siap. Waduh, Dek Mardiana miring-miring, Dek Mardiana hilang. Ini dia. Monggo Dek Mardiana, gimana Dek? Kalau bisa tuh pas di rumah belajar lagi, Kak. Jangan sampai skip gitu, walaupun cuma sebentar. Keren. Ini semuanya rajin belajar semua nih, Pak Pardi. Sungguh sangat beruntung Anda, Pak Pardi. Di Alia, monggo silakan di Alia. Infonya kayak teman-teman yang lain, kuatin belajarnya. Terus selain itu juga harus kuatin juga berdoanya. Karena mau gimana pun kita usaha harus diiringi dengan doa juga. Terus juga kalau misal buat anak-anak yang aktif kegiatan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, harus pintar-pintar manage waktunya supaya ketika belajar itu nggak keteteran. Terus juga rajin-rajin cari informasi tentang universitas yang kita mau, terus gimana caranya, ya dan lain sebagainya. Siap. Ini memang di Alia kelihatan potensinya memang di HI ya, memang kelihatan banget pemilihan diksi katanya, terus potensi public speaking, sering public speaking juga di Alia. Ya, iya karena aktif kegiatan di dalam sekolah sama luar sekolah juga. Yang tadi ya duta pelajar ya, ini kelihatan banget sih, kelihatan sekali. Sukses ya Dek, ke depannya Dek, ini kayaknya potensinya besar banget di Alia. Dek Pipin, monggo Dek Pipin, silakan Dek. Sarannya sih kalau misalnya pengen banget masuk keterima senam itu harus ada tindakan loh, bukti harus ada tindakan, nggak cuma omongan doang. Pengen masuk situ, tapi nggak ada sesuatu usaha yang kita lakuin itu. Jadi itu aja sih. Asik. Kalau menurut Dek Pipin, usahanya harus kayak mana nih Dek? Apakah tadi kayak Dek Fadil, kayak Dek Nida adalah mengulang apa yang diajarkan di sekolah, atau lebih ke mana kira-kira usahanya nih? Kalau misalnya sarannya apa? Kalau saya? Sarannya Dek Pipin, teman-teman. Sarannya, ya benar sih kayak yang diomongin sama mereka tadi. Siap duduk di sana ya. Nah, Dek Nisa, gimana Dek Nisa? Tips and triknya Dek supaya lolos SNMPTN Dek? Dek Nisanya nge-lag. Dek Nisa? Halo Dek. Nge-lag kelihatannya itu, Mas. Siap. Ya wes, mungkin kita sambil nunggu Dek Nisa. Pak Pardi, ada promo-promo nggak Pak yang mau dipromosikan Pak dari Primagama Pringsewu sana Pak? Atau di Lampung Pak? Khususnya untuk Primagama Bahalim, Kedaton, dan Pringsewu. Untuk bulan ini, walaupun di masa COVID ini, kami tetap membuka pendaftaran. Jadi untuk mempersiapkan, baik yang belum masuk SNMPTN kemarin, yang itu untuk persiapan UTBK, kita juga membuka kelas dengan biaya-biaya yang sangat terjangkau. Terus kemudian juga untuk adik-adik kelasnya ini, kawan-kawan semuanya tolong disampaikan ke adik-adik kelasnya. Kalau ingin berhasil seperti kalian, ajak adik-adik kelasnya untuk ke Primagama. Ya, itu aja mungkin Pak. Siap. Adik-adik, itu nanti Pak Pardi bakal kasih komisi 10%. Siap. Denisa udah nyambung ya Denisa ya? Halo Denisa. Nge-lag lagi tuh. Masih nge-lag. Denisa. Oh,
Ya wis, Coach Billy, ada yang mau ditambahkan nggak, Coach? Oh, ini bisa kayaknya. Denisa, halo, Dek. Iya. Nah, iya, ada saran nggak, Dek, supaya lolos SNMPTN? Apakah harus buat grup video call supaya bisa lolos atau gimana, Dek? Enggak sih, kalau misalnya pengen ikut SNM kan berarti kita harus mempertahankan nilai dulu kan. Terus juga harus bisa lihat peluangnya gitu. Kalau misalnya kita pengen ke universitas yang ini tapi kayak di tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada, ya kalau misalnya kita pengen nekat ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pengen lolos SNM lebih baik cari peluang yang lebih besar sih. Siap. Matur nuwun adik-adik sekalian. Coach Billy, ada yang mau ditambahkan, Coach Billy, sebelum kita tutup, Coach? Cukup sih, Mas. Ya. Adik-adik Smart Generation, hari ini sudah kita dengarkan semua dan kita saksikan teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian yang sudah berbahagia ini. Hari ini kalau kita tarik, ada kuncinya adalah melihat peluang berdasarkan dari ranking paralel, nilai primer, sertifikat yang dimiliki, dan juga kakak kelas yang ada. Karena tadi Dek Nisa, ranking 40, ternyata bisa melompati banyak teman-temannya karena beliau memilih di universitas yang tepat, yaitu di ITERA, karena kakak kelasnya banyak yang masuk sana. Artinya semua ini adalah ada peran dari sebuah konselor di sini yang bisa melihat potensi, tadi seperti Dek Fadil, itu juga tektok-tektok untuk memilih PTN. Jadi adik-adik sekalian yang ingin masuk SNMPTN, bila butuh pendampingan, bila butuh konseling, silakan datang ke tempat yang bisa menyediakan. Salah satunya adalah di Primagama. Mudah-mudahan edisi kali ini bisa memberikan semangat, memberikan warna kepada adik-adik sekalian yang nonton untuk terus berkarya, untuk terus mengejar semua sertifikat yang ada di luar sana, seperti di Alia, Duta Pelajar Bahasa Indonesia, Ketua OSIS, menari, tadi yang non-akademik juga bisa. Kita punya 2 juara Olimpiade di sini juga, Dek Nida sama Dek Pipin. Kejarlah semuanya, tidak hanya di sekolah saja. Dari kami sekian saja, adik-adik Smart Generation, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel YouTube ini untuk terus dapat perkembangan terbaru di dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.